Pada 14 April 1865, di mana perang antar saudara berakhir di kota Washington DC, dua orang pria mendatangi Thomas Gates dan meminta tolong kepadanya untuk memecahkan sebuah teka-teki. Karena Thomas Gates adalah orang yang terkenal dan ahli dalam memecahkan teka-teki. Saat Thomas memecahkan teka-tekinya, seseorang di sana pergi begitu saja menuju tempat pentas. Ternyata dia menyusup ke tempat penonton Presiden Amerika yang tidak berada dalam pengawalan. Kemudian pria itu juga langsung menembaki sang presiden hingga kekacauan terjadi, lalu kembali bertemu dengan Thomas. Di sisi yang lain, saat Thomas sedang berusaha memecahkan teka-tekinya, ia langsung sadar kalau teka-teki ini adalah sebuah sandi tentang harta karun. Thomas juga tahu jika orang-orang itu ialah para pengkhianat negara bersamaan dengan semua orang yang panik karena mendengar kabar kematian presiden. Di saat sang pria itu teralihkan dengan orang-orang yang keluar dari tempat pentas, Thomas berusaha merobek kertas petunjuk harta karun di buku rahasia. Namun dia harus terkena tembakan dari pria jahat tadi. Tidak punya waktu lagi, Thomas segera membuang sobekan kertas itu ke dalam api. Akan tetapi, pria itu sempat mengambil salah satu kertas yang belum terbakar dan segera meninggalkan tempat tersebut. Thomas yang kini sekarat pun memberikan kata-kata terakhirnya untuk sang anak, bahwa kekacauan yang terjadi di sana adalah hutang nyawa yang harus dibayar dengan nyawa juga. Dad, no please! Ratusan tahun kemudian, Benjamin Gates yang merupakan cicit dari Thomas terlihat dia sedang menceritakan peristiwa kebenaran dari kematian Presiden Amerika yang telah dibunuh oleh ekstremis selatan tak terkecuali kakek buyut Ben yang ikut terbunuh di sana. Pada saat ayahnya Ben yaitu Patrick sedang mengucapkan terima kasih, tiba-tiba di balik kursi penonton ada seorang pria bernama Mitch Wilkinson bertanya tentang lembaran buku yang berhasil diambil. Saat itu situasi tegang di Gedung Putih, di mana selembar halaman dari buku harian John Wilkes Booth yang merupakan pembunuh Presiden Abraham Lincoln secara misterius dicuri. Penyelidikan awal menempatkan leluhur Ben Gates, seorang arkeolog terkenal, mungkin terlibat dalam konspirasi pembunuhan Lincoln. Lalu mengetahui itu, Mitch Wilkinson, seorang kolektor berlian yang percaya pada keterlibatan leluhur Ben dalam konspirasi tersebut pun dengan cepat memanfaatkan situasi ini untuk menyalahkan Ben dan keluarganya. Mitch menuduh keluarga Gates sendirilah yang membunuh Presiden Abraham Lincoln. Dia menunjukkan selembar kertas yang belum terbakar habis dari kakek buyutnya, dan di kertas itu tercantum nama Thomas Gates dan para pembunuh lainnya. Lalu yang sangat mengejutkannya lagi adalah ketika kertas itu disatukan dengan sobekan dari bukunya dan terlihat sobekannya sangatlah cocok. Ben yang terpukul oleh tuduhan ini bertekad untuk membersihkan nama keluarganya dan mengungkap kebenaran di balik konspirasi tersebut, dan mungkin dapat membebaskan leluhurnya dari tuduhan yang salah. Sementara itu di tempat yang lain memperlihatkan Riley yang saat ini sedang berada di toko buku untuk memamerkan buku buatannya, yakni tentang penemuan harta karun Templar. Tapi sayang sekali nih, tidak ada seorang pun yang membeli karyanya itu. Bahkan ironisnya, mobil Ferrari Riley telah diangkut kembali karena tak sanggup membayar pajak. Kehidupan Riley sekarang sudah jauh berubah. Uang yang ia dapatkan dari pembagian harta karun yang mereka temukan sebelumnya sudah habis karena ia tertipu oleh karyawannya sendiri. Lalu saat Riley akan kembali ke rumahnya, ternyata sudah ada Ben yang menunggunya di depan. Di sana Ben langsung bercerita tentang kehidupannya yang kini telah dicampakkan oleh Abigail dan tuduhan kakek buyutnya sebagai pembunuh dari Presiden Amerika dahulu. Setelah bercerita, Ben meminta Riley untuk membantunya. Ternyata bantuan yang dimaksud adalah Ben meminta Riley untuk membobol rumahnya sendiri dikarenakan rumah Ben terkunci oleh kode keamanan yang telah diganti oleh Abigail. Tujuan Ben masuk ke rumahnya yaitu untuk mengambil ID card Abigail, kemudian masuk ke ruang kerjanya juga karena Abigail sekarang bekerja menjadi Direktur Pelestarian Dokumen Bersejarah. Pada malam itu, Ben berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Namun tiba-tiba dari luar terlihat Abigail baru saja diantar pulang oleh seorang pria bernama Kenner. Mereka pun masuk ke dalam dan tentu saja Ben ketahuan hingga Abigail bertanya apa yang sedang Ben lakukan di sana. Ben menjawab kalau dia hanya ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Tentu aja dong Abigail tidak langsung percaya begitu saja, apalagi rumahnya menggunakan kode keamanan. Sampai akhirnya dia berteriak memanggil Riley untuk keluar. Riley, come out here. Ternyata Abigail sudah mengetahui bahwa Ben telah mengambil ID card-nya, tapi karena usahanya tidak mau sia-sia, Ben pun berusaha membujuk agar Abigail mau membantu dalam memeriksa lembaran yang ditunjukkan Mitch sebelumnya.
Setelah menuruti permintaan Ben, mereka mulai mengidentifikasi lembaran kertas tersebut dan sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Mengetahui hal ini, mereka hampir menyerah hingga tiba-tiba Abigail menemukan sesuatu dari lembaran itu, yang mana ada tulisan yang menempel di bagian belakang lembaran. Tulisan itu adalah sandi Playfire yang ditulis berpasangan dan tentu saja mereka harus menerjemahkan sandi itu terlebih dahulu. Keesokan harinya, berita tentang keterlibatan kakek buyut Ben telah sampai ke telinga Peter yang merupakan agen FBI, di mana berita di TV telah menyiarkan Thomas Gates dalam pembunuhan Presiden Lincoln. Setelah keberhasilan Ben dan ayahnya dalam menemukan harta karun yang penuh dengan benda-benda bersejarah, akibat berita itu kini nama keluarga Gates pun harus jatuh kembali. Ben kemudian membela keluarganya dengan mengatakan bahwa tuduhan itu adalah salah karena kakek buyutnya membakar kertas itu dengan tujuan agar harta karun keluarganya tidak jatuh pada orang yang salah. Jadi tindakan yang harus dilakukan sekarang adalah Ben harus menemukan harta karunnya kembali untuk membuktikan bahwa kakek buyutnya memang tidak bersalah. Dalam pencarian mereka, Ben mengandalkan pengetahuannya tentang sejarah dan kemampuannya dalam memecahkan teka-teki untuk menelusuri petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh leluhurnya dan mengungkap rahasia yang disembunyikan di dalam buku rahasia. Sementara itu, Riley memberikan kontribusinya dengan kecerdasan teknologi dan keahliannya dalam hacking untuk membantu menguraikan kode-kode rahasia dan menjelajahi arsip digital dan fisik untuk mencari petunjuk tambahan. Berkat bantuan ayahnya, Ben mengetahui cara untuk memecahkan sandi-sandinya itu. Dengan menggunakan kunci kematian, mereka menemukan petunjuk kata yaitu Labolite. Ben yang masih bingung lalu langsung menelpon Abigail dan memberitahukannya. Kemudian Abigail langsung mengetahui kata sandinya yaitu Edward Labole atau penggagas dari patung Liberty. Ternyata pada malam itu Abigail sedang bertemu dengan Mitch untuk mendapatkan informasi tentang lembaran tersebut. Dan ketika dia masih menelpon, Mitch sempat mendengarnya bahwa mereka telah menemukan kata sandi yang ada di kertas tersebut. Keesokan harinya mereka pun bergegas pergi ke Paris menggunakan mainan helikopter Riley. Setibanya di sana mereka menemukan tulisan di atas patung obor Liberty. Tapi tak lama kemudian ada polisi yang menegur mereka agar berhenti memainkan helikopter di dekat patung Liberty. Beruntungnya Riley telah mendapatkan gambar dari tulisannya terlebih dahulu. Berhubung tulisan di patung itu menggunakan bahasa Prancis, Ben langsung minta bantuan dari para polisi di sana. Dari terjemahan itu, Ben mendapatkan petunjuk selanjutnya yaitu kata resolute. Dan setelah berpikir, Ben langsung paham nih bahwa maksud dari kata resolute itu adalah meja kembar yang berada di istana Buckingham, Inggris. Di sisi yang lain, Patrick yang baru saja pulang ke rumah tiba-tiba dipukul seseorang dari belakang. Pukulan itu pun membuat Patrick jatuh pingsan yang ternyata pelakunya adalah Mitch dan anak buahnya. Mereka juga langsung membuat cloning dari HP milik Patrick, jadi setiap ada informasi di dalamnya akan sangat mudah untuk mengetahuinya. Keesokan harinya, Ben dan Riley sudah berada di Inggris dan langsung membuat rencana agar bisa masuk ke istana Buckingham. Namun tiba-tiba Patrick menelpon Ben dan mengatakan semalam ada pencuri yang masuk, tetapi tidak ada barang satupun yang hilang. Tapi dengan adanya hal janggal ini, Ben berpendapat bahwa ada orang lain yang memburu harta karun keluarganya. Okay, son, just be careful. Bye. Bye. Selesai membuat rencana, Ben dan Riley mulai masuk ke dalam istana. Saat itu istana sedang dibuka untuk kunjungan. Ketika sedang bersiap-siap untuk aksi mereka, tiba-tiba Abigail melihat Ben yang berada di sana. Ternyata dia menyusul karena diberitahu oleh Patrick tentang rencana mereka. Tujuan Abigail datang ke sana karena ia ingin membantu menemukan harta karunnya, tapi Ben langsung berteriak dan memarahinya. Semua orang yang ada di sana pun memperhatikan tingkah mereka hingga para petugas membawa mereka masuk ditahan. Tapi di sini Abigail yang tak sengaja melihat alat komunikasi yang ada di telinganya pun langsung paham apa maksud dari rencana tersebut. Ben dan Abigail kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan dan dikurung sementara. Di saat para penjaga pergi, mereka pun kembali beraksi. Dan dengan bantuan Riley, akhirnya Ben dan Abigail bisa masuk ke sebuah ruangan. Di dalam sana terdapat meja resolute yang sangat bersejarah. Dan ternyata itu bukanlah meja biasa, melainkan ruang penyimpanan rahasia yang hanya bisa dibuka dengan kombinasi angka.
Di dalam laci meja, mereka menemukan sepotong kayu dengan simbol aspek bersamaan dengan petugas keamanan yang kembali menuju ke tempat mereka dikurung. Saat petugas melihat Ben dan Abigail tidak ada di sana, Riley pun langsung mengaktifkan alarm tanda kebakaran. Seketika itu para petugas tahu kalau ada orang yang mensabotase mereka dan sinyalnya berada di dalam toilet. Tapi ketika dicek, beruntungnya Riley sudah pergi dari sana dan Ben serta yang lain telah berhasil keluar dari istana. Got it. Ben dan Abigail kemudian terus berjalan pergi dari sana, namun terlihat ada Mitch dan anak buahnya yang mengikuti mereka. Mengetahui hal tersebut, Ben dan yang lain pun berusaha kabur sampai terjadilah aksi kejar-kejaran. Karena HP mereka telah rusak, jadi Ben membutuhkan kamera yang bisa mengambil gambar potongan kayu itu. Tapi sialnya, pada saat itu Ben melanggar rambu lalu lintas dan kamera CCTV telah mengambil foto plat mobil dan wajahnya. Setelah Ben berhasil mengambil foto kayu itu, dia melempar kayu tersebut ke dalam laut agar Mitch dan anak buahnya berhenti mengejar mereka. Tapi sialnya mereka justru berhasil mendapatkan potongan kayu tersebut. Rencana berikutnya, Ben dan yang lain menuju ke rumah ayahnya. Di sana Ben menunjukkan potongan kayu yang mereka temukan dan meminta sang ayah untuk menerjemahkannya. Namun sayang sekali Patrick hanya bisa membaca satu simbol saja nih. Dari simbol itu menunjukkan Cibola adalah simbol yang berkaitan dengan kota emas. Untuk menerjemahkan simbol lainnya, Patrick menyarankan untuk menemui seseorang yang ahli. Cuman masalahnya mereka sudah lama nih tidak berjumpa selama 32 tahun lamanya. Ternyata orang yang disebut oleh Patrick adalah ibunya Ben yang bernama Emily. Dan saat Patrick bertemu dengannya, mereka pun langsung bertengkar di sana. Tampak sekali rumah tangga mereka tidak bisa akur satu sama lain. Dan hal inilah yang menyebabkan mereka telah lama berpisah. Who was in charge of packing the luggage? I could not get the travel case into the luggage. Waktu itu Emily berhasil menerjemahkan simbolnya, namun dia mengatakan masih ada potongan lain yang bisa memperjelas maksud dari arti simbol tersebut, dan mendengar hal itu mereka pun bergegas pergi dari rumah Emily. Ben kemudian teringat bahwa meja resolut adalah meja kembar, jadi pasti ada dua meja resolut dan kemungkinan besar salah satu mejanya berada di ruang oval Gedung Putih Amerika. Sementara itu di sana terlihat Mitch sedang bersama orang yang membantunya sedang menerjemahkan simbol pada kayu itu. Namun ternyata orang itu tidak bisa membacanya. Orang tersebut juga menyarankan Mitch menemui Emily untuk menerjemahkannya dan memberitahu bahwa potongan kayunya belum lengkap. Jadi masih ada potongan lainnya yang akan memperjelas maksud dari simbol itu. Di hari itu Ben dan yang lainnya mulai menyusun rencana untuk masuk ke Gedung Putih. Waktu itu Riley mendapat info kalau besok ada acara pasca di dalam Gedung Putih. Beruntungnya pria kenalan Abigail yaitu Kenner bekerja di sana. Pada keesokan harinya Ben dan Abigail pun sudah tiba di halaman Gedung Putih. Saat mereka bertemu dengan Kenner, Ben langsung mengatakan bahwa Abigail ingin sekali melihat ruang oval. Kenner pun kemudian mempersilahkan Ben dan Abigail untuk masuk ke dalam ruang oval. Dan ketika mereka sampai di sana, Abigail pura-pura lupa bahwa telah menjatuhkan anting pemberian neneknya. Kenner dan Abigail pun mulai mencari anting yang hilang itu. Sementara Ben menjalankan rencananya dengan membuka penyimpanan rahasia di meja resolut walaupun ternyata potongan kayunya sudah tidak ada di sana. Pada saat pencarian, Ben menemukan kalau ada tanda di balik potongan kayu tersebut. Saat Ben dan yang lain kebingungan dengan tanda tersebut, Riley bertanya apakah mereka tidak membaca buku rahasianya. Dia kemudian langsung menunjukkan bab 13 pada buku itu tentang rahasia presiden, yang mana kumpulan dokumen-dokumen hanya bisa dilihat oleh para presiden dan simbolnya mirip dengan yang ada di meja resolut tadi. Untuk mengetahui tentang rahasia buku presiden, Ben bergegas menemui Peter, anggota FBI. Karena sebelumnya saat Ben menemukan harta karun sebelumnya, mereka sudah menjadi teman. Akan tetapi Peter mengatakan jika buku presiden hanya presiden sendirilah yang tahu dan penyimpanannya sangat dirahasiakan. Kala itu, Ben dan kawan-kawan mulai berdiskusi nih cara agar bisa bertemu dengan presiden. Tapi di sana Riley mengatakan bahwa rencana itu sangat tidak mungkin bisa tercapai. Namun demi nama baik keluarga Gates, Ben mengatakan kalau dia akan melakukan apa saja. Bahkan jika dia bisa, dia akan menculik presiden. Mendengar perkataan Ben membuat Riley dan Abigail membantah rencana gila itu. Tapi Ben tetap saja akan melaksanakan rencananya karena beberapa hari kemudian Presiden akan mengadakan pesta perayaan ulang tahunnya dan lokasi acaranya di Hotel Mount Vernon.
Singkat cerita, di malam hari perayaan ulang tahun presiden dan tentu saja di sekitar tempat pesta dijaga dengan sangat ketat. Akan tetapi, berkat kecerdikan Ben membuat dia berhasil menyelinap ke acara pesta presiden, bahkan bisa berbicara dengan sang presiden. Yang ketika dia memperkenalkan dirinya, ternyata presiden udah tahu nih kalau Ben yang berhasil menemukan harta karun Templar. Ben mengetahui jika sang presiden sangat mengagumi George Washington, jadi dia menunjukkan sebuah lukisan karya George dan itu adalah lukisan peta Hotel Vernon. Nah, karena presiden sangat mengetahui lukisan itu, Ben pun memberitahu bahwa di dalam peta itu menunjukkan ada sebuah terowongan, hingga membuat presidennya penasaran memutuskan untuk memeriksanya. Rencana Ben akhirnya berjalan dengan lancar. Dia dan presiden menemukan ruang bawah tanah lalu mengikuti petunjuk peta tersebut. Saat berada di sebuah ruangan, ternyata di sana hanyalah tempat kosong. Sementara itu presiden pun meminta pengawalnya di luar, sedangkan Ben berhasil menemukan tanda George Washington di tembok yang sedikit berbeda dengan tanda yang ada di petanya. Ben dan presiden kemudian menggeser tanda itu hingga sama persis seperti yang ada di peta. Dan benar saja, tiba-tiba tembok di situ langsung terbuka. Kejadian aneh itu membuat pengawal presiden memutuskan untuk masuk ke sana, walaupun presiden mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja. Tapi ketika presiden telah masuk ke sana, dengan cepat Ben pun segera menutup pintunya. Dan ketika pengawal baru sampai, mereka pun kehilangan jejak sang presiden. Di sana presiden pun bertanya-tanya apa yang akan Ben lakukan. Ben kemudian menjawab bahwa dia akan menanyakan sesuatu hal yang orang lain tidak boleh mengetahuinya. Lalu setelah berjalan cukup lama, Ben pun berkata jika meja resolut di Gedung Putih terdapat laci rahasia yang berisi kayu dengan simbol yang akan menuntunnya kepada harta karun. Ben memohon kepada sang presiden untuk memperlihatkan buku presidennya guna membersihkan nama keluarga Gates. Dia juga mengatakan jika rencana ini berhasil akan ditemukan harta karun terbesar penduduk asli Amerika. Mendengar hal tersebut membuat presiden terdiam, lalu mereka keluar dari sana dan menuju jalan raya terdekat. Setelah keluar dari terowongan, presiden memberitahukan keberadaan buku. Dia mengatakan bahwa buku itu ada di perpustakaan Kongres dengan kode XY24786 dan selanjutnya 3794. Lalu setelah memberitahukan hal tersebut, mereka pun berpisah. The Library of Congress in 20 minutes. Pada keesokan harinya, Ben dan yang lain sudah sampai di perpustakaan Kongres, lalu langsung menuju ke kode buku XY. Lalu ketika Ben mengambil salah satu buku di rak itu, terdapat kunci kombinasi 6 angka. Dan benar saja, ketika kode itu didapat dan langsung Ben gunakan, mereka berhasil menemukan buku presiden tersebut. Petunjuk yang berada di buku presiden mengarah ke Gunung Rushmore. Namun tiba-tiba suara sirene polisi terdengar. Ternyata itu adalah Peter yang telah mengetahui info jika Ben-lah yang telah menculik sang presiden. Dengan cepat Ben mengambil foto dari buku tersebut dan yang paling penting pada halaman 47 sesuai permintaan dari presiden. Sialnya saat Ben menelpon ayahnya dan mengirim gambar petunjuk, Mitch dengan cepat tahu dan langsung menemui Emily. Namun saat Mitch meminta bantuan, Emily sempat menolaknya dan karena permintaannya ditolak, dia mengancam akan membunuh Patrick jika Emily tidak mau menurutinya. Setelah mendapatkan terjemahan petunjuk, Mitch yakin akan segera menemukan Cibola atau kota emas. Dia juga langsung membakar kertas terjemahan sehingga hanya dialah yang tahu. Namun di keesokan harinya, ketika Mitch dan anak buahnya tiba di Gunung Rushmore, di saat di sana juga ada Emily yang dipaksa ikut dalam rencana mencari harta karun, ternyata dugaan Mitch salah. Ben dan yang lain sudah tiba lebih dulu, serta anggota FBI juga akan segera datang dikarenakan kini ia telah menjadi buronan. Di sana mereka mempunyai rencana yang baru, yaitu bekerja sama dalam mencari harta karun. Di mana dengan kesepakatan setelah berhasil, Ben hanya ingin membuktikan bahwa keluarga Thomas Gates bukanlah pembunuh, lalu semua harta karun itu akan menjadi milik Mitch seutuhnya. Dan karena tidak ada pilihan lain, Mitch pun setuju dengan tawaran itu, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan bersama-sama. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di atas bebatuan untuk mencari petunjuk. Kemudian Mitch mengatakan jalan masuk akan tampak saat hujan tidak berawan. Mengetahui hal itu, Ben pun langsung paham dan menyiram batu itu dengan air minumnya. Hingga akhirnya mereka menemukan kunci dari pintu gua di sana. Di
dalam goa, akhirnya mereka menemukan kotak emasnya. Akan tetapi Riley yang sangat ceroboh menarik sebuah tali dan membuat mereka terjebak di dalam. Dan terpaksa mereka pun harus menelusuri goa untuk menemukan harta karun dan juga jalan keluarnya. Rintangan demi rintangan dilewati mereka di dalam goa. Banyak sekali jebakan yang tak terduga di dalamnya. Hingga pada saat mereka terjebak, ada patung emas yang akan mereka gunakan untuk menyelamatkan Ben, walaupun tindakan itu membuat semua bangunan kayu di sana patah. Give me your hand. Hello. Setelah selamat dari jebakan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai pada tempat yang mirip dengan air terjun. Di sana Ben yakin bahwa tempat itulah kotak emas berada. Dia juga mencari cara untuk menyurutkan airnya. Dan tentu saja Ben langsung menemukan tombolnya hingga air menjadi surut. Setelah itu pintu menuju kotak emas pun terbuka. Melihat pintu itu terbuka, mereka bergegas menuju ke sana. Dan benar saja, kotak emas yang selama ini dicari-cari ternyata memang ada di sana. Semuanya sangat gembira karena Ben bisa membuktikan bahwa keluarga Gates memang tidak bersalah. Sementara itu, Mitch meminta maaf kepada Ben karena telah menuduh keluarganya dan sekarang keluarga Wilkinson akan tercatat dalam sejarah juga. Pada saat Riley dan yang lain mengambil emas di sana, tiba-tiba ada suara gemuruh batu yang tidak bisa membendung air. Alhasil, air pun dengan cepat membanjiri kotak emas tersebut. Lalu mereka segera pergi dari sana dengan menuju pintu keluar. Setelah lama berada di dalam goa, akhirnya mereka selamat dan memberitahu Peter bahwa Ben telah menemukan kotak emasnya. Namun sayangnya Peter mengatakan bahwa Ben harus tetap ditahan karena telah menculik presiden. Lalu dia pun ditangkap dan dibawa untuk bertemu dengan sang presiden. Tapi pertemuan itu bukan untuk menangkap Ben, melainkan presiden mengatakan kalau Ben lah yang telah membantunya keluar saat mereka terjebak dalam terowongan. Presiden juga berterima kasih atas jasa Ben untuk Amerika, lalu menunjukkan berita headline di koran yang menyatakan bahwa kakek buyut Ben terbukti sebagai pahlawan dalam perang saudara. Lalu, usai semua kejadian itu, Ben, Abigail, dan Riley akan mendapatkan penghargaan atas penemuan kotak emas. Ben juga mengatakan jika Mitch Wilkinson ikut bersama mereka dalam menemukan kotak emas, walaupun dirinya harus mengorbankan nyawanya, dan bahagianya Ben dan Abigail kini kembali bersama. Lalu film pun berakhir.